Penginjil Cornelius, saya persilakan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan hari ini. Bapa di dalam surga, sekali lagi Tuhan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Oleh karena ya Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Tiba saat ini ya Tuhan kami boleh bersama-sama membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama ya Tuhan. Boleh memberkati setiap daripada kami Tuhan. Membekali setiap kami sebagai orang-orang yang mengenalmu, sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang ada di atas mimbar ini untuk boleh berkata-kata, hanya menyampaikan firman Tuhan. Dengarkan doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada hari ini. Yang saya ambil dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia yang kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Saudara sekalian, tema khotbah kita hari ini adalah Solus Christus. Sebuah tema yang begitu agung, tapi saya percaya Saudara sekalian bahwa tidak banyak jemaat yang memahami arti atau makna daripada tema ini. Mungkin Bapak Saudara sekalian, jemaat secara umum tidak memahami tema ini. Tapi sebetulnya tema ini adalah sebuah tema yang sangat sederhana. Solus Christus itu artinya adalah hanya Kristus. Maksudnya adalah bahwa keselamatan yang kita peroleh itu hanya melalui karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Tidak ada yang lain. Bapak Saudara sekalian, istilah Solus Christus ini muncul kira-kira pada abad yang ke-16. Yaitu ketika para reformator gereja melihat bahwa gereja Roma Katolik pada waktu itu mengajarkan bahwa keselamatan yang kita peroleh tidak cukup hanya melalui karya penebusan Kristus Yesus di atas kayu salib. Tetapi perlu ditambahkan kepada yang lainnya. Dan Bapak Saudara sekalian, pertama, Gereja Roma Katolik, saudara sekalian, mengajarkan teologi sakramental. Saudara sekalian, apa itu teologi sakramental? Teologi sakramental itu mengajarkan bahwa pengorbanan Kristus sebagai korban penebus dosa tidak akan pernah efektif bila orang percaya tidak terlibat di dalam sakramen-sakramen yang sudah ditetapkan oleh gereja. Itu sebabnya saudara sekalian tidak heran bahwa pandangan seperti ini tidak benar ya. Dan kata lain saudara sekalian, pandang ini ingin mengatakan seseorang baru bisa diselamatkan melalui karya penebusan Kristus ditambah dengan mengikuti sakramen-sakramen yang telah ditetapkan oleh gereja. Yang kedua saudara sekalian, gereja Roma Katolik juga mengajarkan bahwa paus itu memiliki otoritas untuk memberikan kebaikan ya kepada orang-orang berdosa dengan memberikan surat pengampunan dosa yang disebut dengan indulgensia. Nah, saudara sekalian, melalui surat pengampunan dosa ini maka orang-orang berdosa bisa membayar atau melunasi hutang dosa-dosanya. Nah, yang ketiga, saudara sekalian, gereja Roma Katolik juga mengajarkan bahwa Maria yang melahirkan Kristus yang adalah juru selamat itu adalah merupakan partner daripada karya penebusan Kristus Yesus. Gereja Roma Katolik saudara sekalian ingin mengajarkan bahwa tanpa Maria tidak akan muncul ya, Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu. Dan tanpa juru selamat maka manusia tidak mungkin bisa memperoleh keselamatan. Dan kata lain, Bapak Saudara sekalian, bahwa gereja Roma Katolik ingin mengajarkan bahwa juru selamat itu bukan tunggal, tetapi juru selamat itu adalah plural.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jelas sekali bahwa pengajaran-pengajaran seperti demikian sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu sebabnya Bapak Saudara sekalian, para reformator gereja kemudian menentang dan mengoreksi ajaran daripada gereja Roma Katolik ini. Dan kemudian dengan merumuskan 5 sola yang sangat terkenal, yaitu sola scriptura yang sudah kita bahas minggu yang lalu, sola gratia, sola fide, solus Christus, dan soli Deo gloria. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah solus Christus. Bapak Saudara sekalian, menurut para reformator gereja bahwa hanya melalui karya Kristus Yesus di atas kayu saliblah satu-satunya manusia bisa memperoleh penebusan dosa dan tidak perlu ditambahkan yang lainnya. Itu sebabnya saudara sekalian, salah satu reformator gereja yang bernama Zwingli, dia pernah mengatakan begini. Kita tahu dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa Kristus Yesus adalah penghibur, penebus, penyelamat dan pengantara kita satu-satunya dengan Allah Bapa, yang hanya di dalam dan melaluinya saja kita memperoleh anugerah, pertolongan dan keselamatan. Tidak ada pribadi yang lain selain daripadanya, baik di sorga maupun di bumi. Saya percaya, saudara, saya berpikir bahwa hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dengan kata lain, Bapak Saudara sekalian, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang satu-satunya. Dia telah memutlakkan dirinya, saudara sekalian, bahwa hanya melalui dirinya saja kita memperoleh anugerah keselamatan. Tidak ada yang lainnya. Saudara sekalian, agama tidak bisa menghapus dosa kita. Kebaikan amal baik kita, saudara sekalian, tidak bisa menghapus dosa kita. Jasa-jasa kita, saudara sekalian, tidak bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan untuk kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Namun Bapak saudara sekalian, hari ini saudara sekalian, kita menemukan ada banyak orang Kristen tidak jelas dengan kebenaran ini. Ada banyak orang Kristen, saudara sekalian, bukannya menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat, tetapi menjadikan salah satu juru selamat di dalam kehidupannya. Sehingga tidak heran, saudara sekalian, kalau kita lihat ya, orang-orang Kristen ada yang dualisme. Ya, di rumah mereka ada digantung kantong merah, kantong kuning, ya, menjadi juru selamatnya juga. Nah, Bapak Saudara sekalian, sungguh tragis kalau kita melihat kalau ada orang-orang Kristen seperti demikian. Satu kali saudara sekalian, saya masih ingat di daerah saya ya, ada seorang ibu yang sudah lama dibaptis dan dia juga rajin ke gereja. Setiap minggu saudara sekalian dia ke gereja. Tapi hari-hari tertentu dia juga pergi ke kelenteng. Lalu kemudian tetangganya bertanya kepada dia, mengapa dia begitu gitu ya? Ya kan kamu sudah sering ke gereja, setiap minggu pergi ke gereja. Kenapa kamu pergi ke kelenteng juga? Lalu kemudian ibu ini dengan enteng mengatakan, siapa tahu kalau Yesus tidak bisa menolong saya, siapa tahu kalau Kuan Kung bisa menolong saya. Bapak saudara sekalian, mungkin kita akan ketawa ketika kita melihat jawaban daripada ibu ini gitu ya, bahwa ibu ini jelas sekali tidak memahami arti daripada keselamatan. Dia tidak mengenal Yesus dengan benar. Nah, Bapak saudara sekalian, pada waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya pada waktu itu, saudara sekalian, dia akan pergi kepada Bapa. Saudara sekalian, dia akan menyediakan tempat bagi mereka dan dia akan kembali untuk membawa mereka di mana Yesus berada, mereka akan berada. Lalu kemudian dia mengatakan kepada mereka bahwa kemana ia pergi mereka tahu. Tapi kemudian saudara sekalian, Thomas kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?
Bapak saudara coba perhatikan di sini betapa kasiannya murid-murid pada waktu itu, saudara sekalian. Mereka sudah sekian lama mengikut Tuhan, sekian lama bersama-sama dengan Tuhan, tetapi mereka masih belum tahu jalan menuju kepada Bapa itu. Bapak saudara sekalian, inilah profil dari manusia duniawi yang tidak paham dengan hal-hal rohani. Namun kalau kita mau jujur, saudara sekalian, seringkali kita juga menemukan hal yang sama. Banyak orang Kristen yang sudah sekian lama percaya kepada Tuhan, sekian lama rajin ke gereja, rajin bersekutu, melayani Tuhan. Tetapi saudara sekalian, kita masih belum memahami kebenaran yang sederhana ini. Kita masih belum memahami, saudara sekalian, jalan menuju kepada Allah itu. Kita belum memahami bagaimana kita bisa menuju kepada surga itu. Bapak saudara sekalian, pada waktu kita membaca ayat ini seolah-olah tidak masuk akal, saudara sekalian. Karena kenapa? Karena mereka murid-murid pada waktu itu sudah sekian lama, mungkin sekitar 3 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Tuhan Yesus kemudian berpaling kepada mereka dan kemudian berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak saudara sekalian, ayat ini adalah salah satu daripada ketujuh perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes. Nah, saudara sekalian, di dalam Injil Yohanes Yesus pernah mengucapkan 7 perkataan, ego eimi, aku adalah. Aku adalah. Nah, saudara sekalian, pertama Yesus pernah mengucapkan, "Akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur yang benar." Nah, saudara sekalian, ketujuh perkataan ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa ketika Musa bertanya, saudara sekalian, kepada Tuhan, "Siapakah engkau Tuhan?" Lalu kemudian Tuhan menjawab, "Akulah aku, I am that I am." Saudara sekalian, Tuhan menyatakan dirinya. Dan saudara sekalian, ini adalah bukti otentik bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan, benar-benar adalah Tuhan. Karena dia adalah Tuhan, maka saudara sekalian, dia memutlakkan dirinya, hanya melaluinya satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada orang lain, tidak ada cara lain, hanya melalui dirinya. Inilah Bapak saudara sekalian disebut dengan solus Christus. Nah, Bapak saudara sekalian, hari ini memang kita tidak belajar sejarah ataupun kita tidak belajar tentang teologi solus Christus. Tetapi mari kita bersama-sama belajar firman Tuhan, saudara sekalian, yang berkaitan dengan tema ini, solus Christus ini. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. "Akulah kebenaran, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita melihat, saudara sekalian, makna apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Pertama, saudara sekalian, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan. Bahkan saudara sekalian, dia bukan hanya jalan, tetapi dia adalah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada yang lainnya. Ada banyak orang, saudara sekalian, berkata bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Dan juga ada banyak jalan menuju ke surga. Bukan hanya melalui Yesus saja, tetapi melalui yang lain juga bisa. Saudara, saya masih ingat pada waktu saya sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Pada tingkat yang terakhir, saudara sekalian, kami ada beberapa mahasiswa merencanakan untuk kami membuka sebuah pos PI di sebuah komplek perumahan. Nah, pada waktu itu kami sudah mulai mensurvei komplek perumahan yang kami tuju itu. Sembari kami memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di perumahan itu. Dan saudara sekalian, supaya ketika kami membuka ibadah itu dan kemudian ada orang-orang Kristen yang bisa bergabung bersama-sama dengan kami beribadah di sana. Satu hari, saudara sekalian, kami membesuk dan sembari kami memberitakan Injil, lalu kemudian kami bertemu dengan seorang bapak yang beragama Katolik karismatik. Nah, kami pun menyampaikan, saudara sekalian, maksud kedatangan kami itu kepadanya.
Nah, kemudian dia juga mempersilahkan kami masuk ke dalam rumahnya. Kemudian kami berdiskusi, saudara sekalian. Kemudian Bapak itu bertanya kepada kami. Saya masih ingat, dia bertanya begini. Kenapa sih kok harus melalui Yesus bahwa manusia baru bisa masuk ke surga? Bukankah semuanya sama? Bukan semua agama sama? Semua agama mempunyai tujuan yang sama, satu hari nanti umatnya bisa sampai ke sana. Yang penting kan kita tidak berbuat dosa. Yang penting kan kita tidak membunuh, kita tidak merampok, kita tidak berbuat kejahatan yang lainnya. Apalagi kita orang yang beragama, pasti satu hari nanti kita pasti sampai ke sana. Bapak saudara sekalian, dia begitu yakin, Bapak ini begitu yakin bahwa satu hari nanti dia akan sampai ke surga. Karena dia menganggap bahwa semua agama adalah sama. Semua agama bisa membawa umatnya itu masing-masing pergi ke surga. Nah, Bapak saudara sekalian, saya kira sebelum kita mengenal kebenaran ini, kita juga saudara sekalian mungkin berpikir seperti demikian. Ada banyak jalan untuk bisa menuju ke surga. Namun saudara sekalian, ketika kita mengerti dan memahami kebenaran ini, bahwa satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa atau sampai ke surga adalah melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Alkitab Bapak saudara sekalian memberitahukan kita dengan sangat jelas saudara sekalian bahwa sebenarnya kita adalah manusia yang harus binasa. Sebenarnya kita adalah manusia yang harus dihukum. Tetapi karena Allah begitu mencintai dan mengasihi kita, sehingga saudara sekalian dia kemudian datang ke dalam dunia ini. Dan bahkan bukan saja datang ke dalam dunia ini, tetapi juga dia rela menderita, dia rela mati di atas kayu salib itu. Demi supaya kita jangan dihukum, supaya kita memperoleh anugerah keselamatan itu. Sejarah mengatakan saudara sekalian pada waktu Yesus pikul salib, saudara sekalian ada banyak perempuan saudara kemudian membuang kotoran kepada dia. Dia itu dihina, diludahi, dia itu saudara sekalian dipukuli. Bahkan Alkitab mengatakan dia dicemeti. Dan pada waktu dia dicemeti, saudara sekalian, cemeti itu mempunyai 3 cabang. Dan kemudian cemeti itu ketika dipukulkan ke dalam tubuhnya, maka paku-paku itu masuk ke dalam tubuhnya. Dan ketika cemeti itu dicabut, maka semua daging Yesus terbawa keluar. Dia disengsarakan, dia disiksa, dan dia diberi mahkota duri di atas kepalanya. Dan kemudian dipres dengan kayu supaya paku-paku itu masuk ke dalam kepalanya. Dan kemudian mukanya tidak kelihatan lagi karena penuh dengan darah. Buat siapa saudara sekalian? Buat kita manusia yang berdosa. Sebab Alkitab mengatakan tanpa penumpahan darah maka tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada penghapusan dosa. Itulah yang dilakukan oleh Yesus untuk saudara dan saya hari ini. Yesus mengatakan akulah jalan. Dia sudah membuka jalan itu. Akulah jalan itu. Tidak ada seorang yang lain yang bisa datang kepada Bapa kecuali hanya melalui aku. Bapak saudara sekalian, hari ini ada banyak orang di dunia ini berusaha untuk menemukan jalan menuju ke surga dengan cara mereka sendiri. Mereka berpikir saudara sekalian bahwa dengan berbuat amal, dengan masuk agama, dengan bermeditasi, melakukan askese, melakukan kebaikan dan sebagainya, saudara sekalian, mereka berpikir bahwa mereka bisa mencapai surga. Mereka tidak tahu saudara sekalian bahwa semua itu sia-sia. Mereka tidak akan bisa menemukan jalan menuju ke surga itu. Karena satu-satunya jalan itu hanya melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Yesus adalah jalan itu. Saudara sekalian, ini yang disebut dengan solus Kristus. Namun pertanyaannya Bapak saudara sekalian adalah selain Kristus, apakah saudara sekalian kita masih mencari jalan yang lain untuk bisa menemukan juru selamat? Pertanyaannya saudara sekalian, apakah selain Kristus yang kita percaya, kita juga saudara sekalian menjadikan yang lainnya sebagai juru selamat dalam hidup kita? Bapak saudara sekalian, kalau kita masih mencari jalan lain, mencari juru selamat yang lain, maka Bapak saudara sekalian, kita sesungguhnya tidak memahami apa arti penebusan Kristus yang dilakukan di atas kayu salib bagi kita. Karena Yesus sudah mengatakan bahwa dialah jalan itu, jalan untuk kita memperoleh anugerah keselamatan itu.
Bapak saudara sekalian, yang kedua, Yesus bukan hanya mengatakan dia adalah jalan, tetapi dia juga mengatakan dia adalah kebenaran. Mengapa Bapak saudara sekalian kita membutuhkan kebenaran untuk kita datang kepada Tuhan? Karena kebenaran itu akan menuntun kita kepadanya. Bapak saudara sekalian, pada waktu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi bahwa dialah yang diutus oleh Bapa kepada mereka, lalu kemudian apa yang terjadi? Mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka menolak Yesus. Lalu kemudian Yesus kemudian berpaling kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Dan kemudian Yesus mengatakan, jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu ayat ini jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa mengenal Kristus Yesus. Tanpa kebenaran kita tidak mungkin bisa menemukan jalan kepada Allah, ke surga, tidak mungkin. Lalu sebabnya kita melihat Bapak Saudara, orang-orang Yahudi ini, mengapa mereka menolak Yesus? Karena mereka tidak tahu kebenaran. Kalau mereka tahu bahwa yang mereka lihat itu di depan mata mereka adalah Mesias yang mereka tunggu selama ini, maka mereka pasti tidak akan menolak Yesus. Tapi karena ketidaktahuan mereka tentang kebenaran, sehingga kemudian mereka menolak Yesus. Hari ini Bapak Saudara, mungkin banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan itu memahami kebenaran secara umum. Mungkin saudara, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka memahami kebenaran tentang ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu pasti, dan ilmu pengetahuan yang lain. Tetapi saudara sekalian, mereka tidak tahu kebenaran tentang jalan menuju ke surga itu. Kalau Roh Kudus tidak memberitahukan kepada mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian kita melihat bahwa ada banyak orang saudara sekalian meraba-raba, mencari-cari saudara sekalian kemana dan caranya bagaimana supaya bisa menemukan jalan ke sana. Karena itu saudara sekalian kita bisa melihat mereka berusaha sehingga pada akhirnya kemudian mereka mencarinya melalui agama, mencarinya melalui amal baik, mencarinya saudara sekalian melalui askese ataupun pertapaan, melalui pengetahuan. Mereka berpikir saudara sekalian dan berharap bahwa dengan cara demikian maka mereka akan menemukan jalan menuju ke surga itu. Tapi Alkitab mengatakan saudara sekalian, semuanya ini akan nihil. Oleh karena apa? Satu-satunya yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa membawa setiap manusia sampai kepada Bapa kita di surga. Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus berkata, akulah kebenaran. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus saudara sekalian mendeklarasikan dirinya sebagai satu-satunya kebenaran yang sejati. Kebenaran yang dapat dipercaya sepenuhnya. Sebab saudara sekalian, baik perkataannya, perbuatannya, pengajarannya saudara sekalian, semuanya adalah benar adanya, tanpa cacat celah, dan semua itu bisa dipercaya. Karena memang saudara sekalian, dia itu benar-benar jalan menuju kepada Bapa itu. Bapak saudara sekalian, seorang teolog terkenal yang bernama C.S. Lewis, dia mengatakan begini. Pada waktu Yesus mengatakan bahwa dia adalah Allah dan satu-satunya juru selamat, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu sedang berbohong. Kemungkinan yang kedua, dia itu tidak waras, gila. Tapi yang ketiga itu adalah bahwa dia benar-benar adalah Allah. Bapak saudara sekalian, apakah kita percaya bahwa Yesus itu adalah seorang pembohong? Apa kita percaya bahwa Yesus itu tidak waras? Kalau kita membaca Alkitab dengan teliti, saudara sekalian, kita akan menemukan bahwa Yesus adalah sebuah pribadi yang begitu agung, sebuah pribadi yang penuh dengan kuasa, sebuah pribadi saudara sekalian yang memiliki moral yang sangat tinggi. Mana mungkin dia adalah seorang pembohong? Mana mungkin saudara sekalian dia adalah seorang yang tidak waras? Jelas-jelas apa yang dikatakannya itu adalah benar
adanya. Dia adalah Allah satu-satunya. Dia juru selamat satu-satunya. Tapi saudara sekalian, menarik sekali kalau kita membaca saudara di sini kata kebenaran, saudara sekalian, dalam bahasa Yunani itu dipakai kata aletheia. Sebuah kata yang spesifik, sebuah kata yang bukan sembarangan kata, tetapi kata yang spesifik, yaitu kata ini menunjukkan kebenaran, bukan kebenaran biasa, tetapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sungguh-sungguh, bukan dusta atau palsu, saudara sekalian. Itu sebabnya saudara, pada waktu Yesus mengatakan bahwa dialah kebenaran, artinya saudara, apa yang dikatakannya itu adalah sungguh-sungguh benar, bahwa dialah satu-satunya jalan untuk menemukan Allah yang sejati itu, hanya melalui dirinya. Bapak saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu kita membaca saudara berita di koran, pada waktu saudara kita membaca atau melihat di televisi dan juga di media elektronik yang lainnya, saudara sekalian, kita bukan saja menemukan saudara sekalian berita tentang pandemi COVID. Kita bukan saja menemukan tentang berita resesi ekonomi yang terjadi di seluruh dunia dan bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Kita bukan saja menemukan ada demonstrasi hari ini. Tapi kita juga menemukan ada orang-orang yang begitu mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Dan bahkan ada orang-orang yang tidak tahu arah hidup mereka karena sulitnya kehidupan ini. Ada orang-orang yang sedang mencari-cari jati diri mereka. Ada orang yang sedang mencari hidup yang sejati itu ada di mana. Mereka sedang mencari-cari kebenaran yang bisa membawa mereka untuk menemukan Allah yang sejati itu. Satu kali saya membaca sebuah kesaksian dari seorang dukun. Saudara sekalian, dukun ini memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ya, dia dari sejak kecil sudah belajar ilmu, lalu kemudian saudara sekalian dengan susah payah kemudian dia mencapai tingkat yang paling tinggi dalam ilmu gelap yang dia kuasai. Dengan ilmu gelap itu saudara sekalian dia bisa melakukan apa saja. Usaha bagi orang yang menyakiti dia, lalu kemudian dia menyinggung dia marah, maka dia akan bikin orang itu sengsara. Bahkan dia akan membunuh orang itu dengan ilmu yang dia kuasai itu. Satu kali saudara sekalian dia sadar bahwa dia berasal dari latar belakang keluarga yang baik-baik. Dia berasal dari latar belakang keluarga yang terpandang. Masa dia melakukan hal yang sejahat itu? Akhirnya kemudian dia berubah, saudara. Dia tinggalkan ilmu gelapnya itu, lalu kemudian dia mulai belajar ilmu putih. Ilmu putih, dia berharap bahwa belajar ilmu putih itu dia bisa menjadi orang baik-baik dan bisa menemukan kebenaran yang hakiki dari Allah yang maha tinggi. Itu dia begitu rindu untuk melihat itu. Dan Bapak Saudara sekalian, dia berkata bahwa baik ilmu hitam maupun ilmu putih, saudara sekalian, itu semuanya berhubungan dengan dunia roh. Nah, Bapak saudara sekalian, satu kali dia bersama dengan keempat teman perseguruannya itu naik ke atas gunung dan kemudian mereka bertapa di sana. Mereka bertapa beberapa hari di sana, tidak makan, tidak minum. Nah, pada waktu hari terakhir saudara sekalian, mereka begitu kelaparan, lalu kemudian ini dukun minta supaya roh yang dia sembah itu, dalam tanda petik yang notabene dia anggap Tuhan itu, menyuruh rohnya itu untuk memberikan makanan dan minuman kepada mereka, kepada dukun dan teman-temannya itu. Lalu kemudian tiba-tiba muncul ada 5 piring makanan, ada 5 saudara sekalian gelas di situ, ada berisi air. Kemudian mereka pun menyantapnya, saudara sekalian. Setelah selesai menyantapnya, mereka sudah lega dan kemudian mereka turun gunung. Dan pada waktu mereka turun gunung, saudara sekalian, mereka melewati perkampungan gitu ya. Dan kemudian si dukun ini melihat ada sebuah rumah yang habis melakukan pesta. Lalu kemudian tuan rumah itu sedang mencari 5 piring dan 5 gelas yang hilang itu. Mencari-cari, mereka tidak ketemu, saudara sekalian. Tuan rumah ini tidak ketemu. Lalu saudara, si dukun ini berpikir, loh itu kan 5 piring 5 gelas itu yang kita makan di atas gunung itu. Saudara sekalian, wah masa sih begitu? Tuhannya yang dianggap Tuhan rohnya itu mencuri makanan dan minuman dari penduduk itu. Saudara, itu kemudian membuat dia kebingungan.
Masa Tuhan dia itu mencuri makanan dan minuman. Apalagi saudara ketika dia melihat bahwa pamannya yang memiliki ilmu yang sama mati dengan menggenaskan. Membuat dia begitu bingung saudara sekalian. Sehingga di tengah-tengah kebingungan itu dia kemudian pergi jalan-jalan enggak tahu tanpa arah gitu ya. Sampai saking laparnya kemudian dia masuk ke dalam satu warung bakmi. Kemudian dia mulai makan bakmi. Setelah selesai makan bakmi, itu tukang bakmi yang notabene adalah orang Kristen, saudara-saudara sekalian mengatakan, "Mas, kamu sedang mencari sesuatu ya? Kami sedang mencari kebenaran ya." Dukun ini pikir, "Loh, ini tukang bakmi kok tahu ya pikiran dan hati saya?" Kemudian saudara sekalian si tukang bakmi ambil satu Alkitab. "Ini, Mas, di sini semuanya ada di sini. Coba kamu baca, semua pasti kamu ketemu di sini." Dia penasaran saudara sekalian, dia bawa Alkitab itu dia bawa pulang. Setiap hari dia baca Alkitab. Sampai pada waktu saudara sekalian satu hari dia baca sampai perkataan Tuhan Yesus itu. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 itu. "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Wah saudara sekalian, dia merasa inilah yang dia cari selama ini. Mencari kebenaran yang hakiki dari Allah yang maha tinggi. Singkat cerita kemudian saudara-saudara sekalian, ini dukun kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan. Bapak saudara sekalian, hari ini kita sebagai orang-orang Kristen saudara sekalian, kita mungkin sudah tahu atau mengenal kebenaran. Tapi persoalannya saudara sekalian, apakah kita hidup dalam kebenaran? Apakah saudara sekalian kita mempraktekkan kebenaran itu dalam kehidupan kita sama seperti Kristus yang adalah kebenaran itu? Hari ini saudara sekalian kita banyak menemukan ada banyak saudara anak-anak Tuhan orang Kristen saudara sekalian tahu tentang kebenaran tapi tidak mempraktekkan kebenaran, tetapi bahkan memplesetkan kebenaran. Hari ini saudara sekalian berapa banyak kali kita melihat saudara sekalian demi kebencian, demi iri hati. Ya, lalu demi keuntungan diri sendiri. Saudara sekalian kita memplesetkan kebenaran dan kemudian kita mengorbankan sesama kita. Saya kira saudara sekalian ini bukan cara hidup orang-orang Kristen yang mengenal kebenaran. Ini bukan cara hidup kita orang yang sudah lahir baru. Tapi ini adalah cara orang-orang berdosa saudara sekalian yang perlu diubahkan oleh kebenaran. Jelas sekali saudara ketika kita membaca Alkitab menyaksikan kepada kita bahwa tidak ada satu orang pun yang mampu hidup dalam kebenaran secara sungguh-sungguh. Hanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Yesus mengatakan dia adalah kebenaran itu. Dan pada waktu dia mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka perkataannya itu adalah perkataan yang benar-benar adanya. Sungguh-sungguh adanya. Bahwa dialah jalan satu-satunya. Yang terakhir saudara sekalian, dia bukan saja mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Tetapi dia juga mengatakan bahwa dia adalah hidup itu. Bapak saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa secara alami manusia akan mengalami kematian oleh karena apa? Karena pelanggaran-pelanggaran dosa-dosa kita. Tetapi saudara sekalian, satu kematian yang lebih mengerikan itu adalah kematian yang kekal selama-lamanya di dalam lautan api yang menyala-nyala. Inilah gambaran daripada Alkitab saudara sekalian kepada kita bahwa orang yang akan mengalami kematian kekal itu. Dan kematian kekal itu selalu akan dialami oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah saudara sekalian hari ini, siapa yang mau mengalami kematian yang kekal itu? Saya kira tidak ada satu orang pun yang mau mengalami kematian yang kekal ini. Semua kita saudara sekalian ingin memiliki, memperoleh hidup yang kekal itu. Namun tahukah Bapak saudara sekalian bahwa hidup yang kekal itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ketika kita beriman, percaya dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena dia mengatakan bahwa dialah hidup itu. Dia akan memberikan hidup yang kekal itu kepada Anda dan saya. Bapak saudara sekalian, Alkitab jelas sekali memberitahu kepada kita. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia harus mengalami namanya kematian secara fisik, secara rohani dan kematian kekal selama-lamanya.
Manusia yang mati, saudara sekalian, tidak mungkin bisa menghidupkan dirinya sendiri. Kecuali saudara sekalian sang pemilik hidup itu yang akan memberikan kehidupan kepada kita. Tapi saudara sekalian, Injil Yohanes jelas sekali memberitahu kepada kita bahwa di dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Injil Yohanes juga mencatat, saudara sekalian, bahwa sama seperti Bapa adalah mempunyai hidup, demikian juga anak mempunyai hidup. Yesus pernah berkata, saudara sekalian, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Bapak saudara sekalian, namun berbeda sekali dengan kita manusia yang tidak memiliki kehidupan, saudara sekalian, di dalam kehidupan kita. Kalau saudara sekalian Tuhan tidak mengaruniakan kehidupan itu kepada kita. Itu sebab saudara sekalian, tanpa Tuhan kita mati. Tanpa udara, tanpa makanan, tanpa minuman kita akan mati. Karena saudara sekalian kita sangat tergantung apa yang ada di luar diri kita. Tetapi beda saudara sekalian dengan Kristus, dengan Tuhan saudara sekalian, karena Dia adalah hidup itu sendiri, maka saudara sekalian dia tidak terpengaruh, dia tidak saudara sekalian tidak terpengaruh dengan apa yang ada di luar dirinya. Tanpa kita dia tetap hidup. Tanpa alam semesta ini dia tetap hidup. Tanpa saudara sekalian siapapun dan tanpa apapun dia tetap hidup, karena memang dia itu hidup itu sendiri. Ya, itu sebabnya Dia yang hidup itu sanggup memberikan kehidupan kepada kita. Sanggup memberikan kehidupan kepada kita, dan bahkan kehidupan yang kekal. Tapi saudara sekalian, apa itu kehidupan yang kekal? Saya percaya saudara sekalian, kehidupan kekal adalah sebuah kehidupan yang kita inginkan di dalam kehidupan kita, setiap kita. Saya percaya dan yakin siapa yang tidak mau memiliki hidup yang kekal ini. Semua orang pasti mau hidup di dalam dunia yang fana saja. Orang ingin hidup lebih lama. Ya, seorang budayawan Indonesia mengatakan, kalau bisa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Bapak saudara sekalian bisa bayangkan orang yang hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan saja. Orang ingin hidup lebih lama. Apalagi kita, apalagi untuk hidup di dalam kehidupan yang kekal. Semua ingin pasti memiliki kehidupan yang kekal itu. Hidup di dunia ini saja ingin kita hidup lebih lama. Buktinya saudara sekalian, ada banyak orang yang punya banyak duit, mereka menginvestasikan uang mereka untuk kesehatan. Mereka disiplin melakukan olahraga dan sebagainya untuk supaya awet muda, supaya tetap panjang umur, supaya lebih lama hidup dalam dunia ini. Seorang politikus Prancis, pada detik-detik terakhir dalam hidupnya dia mengatakan kepada Yesus. Dia mengatakan, Yesus, ingatlah aku pada waktu kekekalan nanti. Pada detik-detik terakhir dalam hidupnya dia baru ingat, dia baru pentingnya itu hidup. Pentingnya hidup kekal itu. Bapak saudara sekalian, Yesus berkata, akulah hidup itu. Artinya saudara sekalian, hanya di dalam Dia kita menemukan hidup yang kekal itu. Itu yang saya sebut itu solus Kristus. Hari ini saudara sekalian, menjadi pertanyaan adalah bahwa apakah kita sudah menemukan hidup yang kekal itu? Apakah saudara sekalian kita yakin bahwa kita sudah memiliki hidup kekal itu dalam kehidupan kita? Mungkin saudara sekalian kita sudah sekian lama percaya kepada Tuhan. Kita sekian lama bahkan mengikut Tuhan. Kita sudah sekian lama melayani Tuhan. Benarkah dan yakinkah bahwa saudara sekalian kita adalah orang-orang yang sudah memiliki hidup itu? Kalau kita yakin kita memiliki hidup itu, bersyukurlah bahwa kita memiliki hidup itu. Jalanilah hidup itu saudara sekalian dengan iman kepada Tuhan, sembari kita melayani dan memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Jika kita sudah memiliki hidup itu, maka saudara sekalian beritakanlah saudara sekalian hidup itu kepada mereka yang mungkin masih belum memiliki hidup tersebut. Sehingga mereka pun mempunyai kesempatan untuk memiliki hidup itu. Tapi jika tidak, saudara sekalian, hari ini adalah hari yang tepat untuk kita membuka hati kita kepada Tuhan. Menerima Dia. Dan kita akan memiliki hidup itu. Sebab Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu
Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa sampai kepada Bapa. Tidak ada seorang pun yang bisa mencapai sorga. Hanya melalui dirinya. Inilah saudara artinya solus Kristus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama-sama ya Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Engkau meneguhkan setiap kami ya Tuhan bahwa satu-satunya juru selamat yaitu hanya melalui diri-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tidak mencari yang lain, kami tidak menjadikan yang lain sebagai juru selamat kami ya Tuhan. Tetapi satu-satunya juru selamat hanyalah Engkau ya Tuhan. Terima kasih, biarlah kiranya Tuhan Engkau menolong setiap jemaat Tuhan, meneguhkan iman mereka ya Tuhan untuk senantiasa berharap, senantiasa menengadah kepada Tuhan, karena kami sudah memiliki Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.